Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamalia dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang create, view, and edit file. Oke, yang pertama di sini ada materi tentang stdin, stdout, dan stdr. Oke, di sini kita bisa melihat di sini ada stdin. Stdin ini merupakan sebuah standar input atau biasa disebut dengan perintah atau basic command seperti md, terus cd, dan rm, dan lain-lain. Oke, lalu stdin atau standar input ini akan mengeluarkan yang disebut dengan stdout atau merupakan hasil dari program Linux dari stdin tadi. Dan di antara stdin dan stdout juga terdapat stdr. Nah, stdr ini merupakan misalnya nih kita memasukkan perintah yang salah, maka akan muncul terjadinya error. Nah, itu disebut dengan stdr atau standar error. Untuk prakteknya kita bisa langsung buka saja. Oke, di sini saya mempunyai user atau yang bernama usernya itu Aura Debian. Nah, ini biasa disebut dengan stdin atau standar input tadi. Nah, jika tadi stdin kan ada stdout. Nah, stdout ini merupakan basic command. Misalnya nih kayak command ls. Nah, ini disebut stdout. Kita enter. Command tadi akan mengeluarkan macam-macam ini ya, ada file, directory, dan lain-lain. Nah, ini merupakan stdout atau keluaran dari stdin. Jadi jika kita memasukkan komen, maka akan keluar stdout-nya. Oke, misalnya nih saya mau coba yang stdr atau config atau standar error. Oke, pertama kita akan coba membuat file dulu dengan perintah touch. Nah, ini saya mau membuat file dengan judulnya tax.txt. Oke, lalu saya akan mencoba cd tax.txt. Oke, di sini akan muncul tanda seperti ini ya, base cd.txt not a directory. Nah, artinya jika tax.txt ini merupakan bukan directory karena ini hanyalah file biasa. Karena perintah cd ini untuk perintah membuka directory bukan perintah file, maka akan muncul tulisan base atau ini disebut dengan error. Kemudian saya akan mencoba memindahkan output ini ke dalam sebuah file. Nah, itu bisa ya, caranya itu dengan perintah ls. Lalu ini kita menggunakan tanda lebih dari. Lalu ini saya akan coba memasukkannya ke dalam file show.txt. Walaupun saya belum pernah membuat file show.txt, ini juga bisa langsung masuk ke dalam file show.txt. Oke, ini kita coba enter. Lalu ini kita akan coba ls show.txt. Oke, di dalam show.txt ini hanya terdapat show.txt, yaitu kita tertumpuk oleh file show.txt. Harusnya kan muncul ini ya, muncul para output ini. Nah, agar muncul kita bisa menggunakan perintah chat.show.txt. Oke, maka di sini akan langsung muncul output tadi yang sudah saya pindahkan ke dalam file. Saya akan mencoba buat, namun di dalam sebuah directory. Ini saya akan coba buat directory dengan perintah mkdir. Saya ingin membuat dengan nama tax
12. Mengganti tes 12 seperti ini. Lalu ini kita coba tes. Oke, maka di sini sudah tersedia yaitu direktori yang bernama tes 12. Oke, kemudian saya akan mencoba menambahkan file ke dalam direktori tes 12 ini. Dengan perintah touch, lalu ini tes 12 dan kirim. Lalu ini nama filenya saya mau dengan nama syntax.txt seperti ini. Kita enter. Lalu kemudian saya akan coba ls tes 12. Oke, lalu di sini akan menampilkan file yaitu isi tes.txt. Kemudian saya ingin memunculkan output ini yang seperti tadi ke dalam file isi tes.txt. Ini kita bisa dengan perintah ls, lalu ini tes 12 garis miring dan lebih dari, lalu ini kita ketikkan show.txt. Maaf, ini untuk melihat isinya kita menggunakan perintahnya chat ya. Oke, chat show.txt. Nah, seperti ini. Maka isinya akan sama seperti saya tadi, yaitu outputnya ada di dalam file yaitu file chat show.txt. Oke, mungkin untuk stdin, stdo, dan stdr cukup sampai sini saja. Yang kedua, kita akan mengenal tentang Vim. Nah, jika biasanya kita hanya membuat file, membuat direktori, dan belum ada isinya, sekarang kita akan mengisi file dan direktori tersebut yaitu menggunakan Vim. Caranya, kita bisa langsung saja pergi ke terminal. Ini pertama, kita akan masuk ke root terlebih dahulu, memasukkan password, lalu ini kita cd/root. Oke, lalu di sini saya akan apt get install Vim. Lalu ini kita yes. Lalu di sini kita akan milih ini yang di video. Ini kita tunggu saja loginnya terlebih dahulu. Oke, jika sudah, ini kita close terlebih dahulu ya. Ini kita matikan dulu. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi boot order. Nah, konfigurasi boot order ini kita bisa buka di sini. Nah, di sini tadi saya akan pergi ke pengaturan. Lalu ini kita ke sistem. Nah, di sini jika misalnya kita ingin masuk lagi, karena tadi kita menginstal Vim, maka kita diharuskan untuk login ulang. Nah, agar tidak login ulang, kita bisa nih, kita tinggal ubah urutannya, ini hard disk, ini kita bisa di atas menggunakan tanda ini ya, baikkan 1, 2, hard disk paling atas. Lalu kemudian kita naikkan optik 1. Jadi urutannya disk, optik, floppy, dan jaringan. Kita coba masuk ya.
Oke, jika masuk, ini kita bisa langsung masuk. Jadi tidak usah menggunakan. Ini kita bisa langsung masuk. Jadi kita tidak perlu login ulang. Karena kita sudah mengubah urutan sistemnya tadi. Oke, ini kita sudah langsung masuk ya. Kemudian kita akan coba edit file dengan Vim. Caranya bagaimana? Kita dapat buka. Nah, di sini kita dapat masukkan password terlebih dahulu seperti biasa. Lalu ini kita akan pergi ke terminal. Terminal. Nah, di sini. Oke, di sini pertama kita bisa ls. Di sini biasanya terdapat file maupun directory. Kita bisa menggunakan perintah vim, lalu ini 342.txt. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam vim. Di sini kita belum bisa mengetik apapun. Agar bisa mengetik, kita bisa masuk ke menu insert terlebih dahulu. Dengan cara kita ketikkan saja huruf I. Nah, di sini saya sudah masuk ke insert. Di sini saya akan coba menambahkan yaitu halo1.txt, halo2.txt, dan halo3.txt. Nah, di sini saya akan menyimpan dan keluarnya secara bersamaan. Untuk menyimpan, kita bisa menggunakan tanda titik 2. Ini kita bisa titik 2, dan kita enter. Oke. Lalu di sini saya akan mengecek apakah isi dari Vim 342.txt sudah ada halo1, halo2, dan halo3. Ini dari Vim 342.txt. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada halo1, halo. Misalnya nih, saya ingin menambahkan halo4.txt. halo4.txt seperti ini ya. Oke. Lalu ini saya akan coba tidak akan menyimpan, namun hanya keluar saja. Nah, ini kita bisa menggunakan ini, lalu kita key. Jika W tadi ini kita menyimpan, kalau key itu hanya keluar. Kita coba ya. Ini ada keterangan. Ini kita disuruh menambahkan tanda seru. Karena tadi saya tidak menggunakan tanda seru, jadi tidak bisa. Kita titik 2, key, lalu kita tambahkan tanda seru seperti ini. Kita enter. Oke, ini saya sudah keluar. Saya akan coba masuk lagi ke dalam Vim 342.txt. Oke, ini halo 4-nya tidak ada karena tadi saya cuma keluar, tidak save. Jika kita menggunakan tanda titik 2 dan W itu tanda save, jika titik 2 dan key maka kita hanya keluar saja. Oke, mungkin untuk edit file dengan Vim sampai situ saja. Kemudian kita ada mempelajari perintah more and less. Oke, untuk perintah more dan less, kita pertama bisa masuk dulu ke root, lalu ini kita masukkan password, lalu ini kita cd/root. Oke, di sini kita bisa masukkan perintah cat, garis miring var, terus ini log, garis miring ini root, terus seperti ini. Oke, di sini akan menampilkan konfigurasi dari awal sampai akhir. Misalnya nih, kita mau menggunakan log saja, ini kita bisa lihat tanda ke atas ini untuk mengulangi. Nah, ini kita catnya kita ganti
menggunakan mode seperti ini. Oke, maka di sini akan menggunakan sedikit-sedikit ya, yaitu ini 1%. Lalu ini kita enter. Jika enter, ini hanya menambah satu baris saja. Jika kita menggunakan spasi, maka ini akan ke halamannya. Ini 5%, 6%, 7%, 8%, begitu. Nah, misalnya nih, saya misalnya nih, ini kan lama, kita bisa menggunakan perintah less. Ini kita, lalu mode-nya kita ganti menjadi less seperti ini. Oke, maka ini merupakan perintah yang terakhir atau yang sudah ya. Di sini ada tanda ESC seperti ini. Oke, sudah. Lalu kemudian kita juga ada perintah head and tail. Sama seperti tadi, kita masuk ke router lebih dahulu. Lalu ini kita cd oke. Lalu di sini kita akan masuk ke file log Nah, di sini saya sudah masuk. Misalnya nih, saya mau menggunakan perintah head. Jadi perintah head ini kita akan melihat sisi atasnya saja atau bagian awalnya saja. Nah, ini kita bisa dengan seperti ini. Lalu ini kita catnya ubah menjadi head. Oke. Maka di sini hanya sisi awalnya saja atau bagian awal. Di sini ada sekitar barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekitar ada 10 baris. Saya hanya ingin melihat 5 baris saja di awal. Nah, ini kita bisa sama seperti tadi. Lalu ini kita akan menambahkan min. Kita akan menambahkan min n 5. Nah, ini artinya saya hanya akan melihat 5 baris saja. Ini kita coba. Nah, di sini maka hanya 5 baris ya. Ini 1, 2, ini ada 1. Di sini ada 1, ini 2, lalu ini 3, lalu ini 4, dan ini 5. Nah, misalnya nih saya mau 7 baris, itu juga bisa. Ini kita tinggal pilih saja jadi 7. Kita ganti jadi 7. Nah, ini jadi 7 baris. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Lalu bagaimana jika saya ingin melihat bagian akhir saja? Nah, ini kita bisa nih menggunakan perintah yaitu tile. Tile seperti ini. Nah, ini hanya bagian akhirnya saja ya. Ini sudah semua. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.